Jemaat Maha Tuhan, besar dan ajaib Allah kita. Dialah sumber hidup yang memberi kehidupan. Dia menuntun di jalannya yang benar melalui firman yang saat ini akan disampaikan. Bagian firman dari 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, terangilah jalan hidup kami dengan terang firman-Mu, supaya kami tidak berjalan di kegelapan dunia ini, tapi kami berjalan di terang Tuhan. Dan karena itu kami akan baca renungkan firman, biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman. Semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, Tuhan jamah supaya kami sungguh-sungguh diubahkan oleh kebenaran firman. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan disampaikan dari 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hamba-Mu ini datang dari suku Israel Anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannyalah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah ku ikrarkan kepada Tuhan. Sebab hamba-Mu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernasar demikian. Jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Absalom adalah anak ketiga Raja Daud. Ibunya, istri Daud, bernama Maakah. Absalom berambisi merebut dan menduduki jabatan sebagai raja, menggantikan ayahnya Daud dengan cara mengadakan persepakatan gelap. Pertama,
dimulai dengan membangun kekuatan, dengan merekrut orang-orang yang siap bekerja sama dan mendukung dia. Menyediakan kereta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Ayat 1. Yang kedua, dia membangun strategi pada waktu dan tempat yang tepat. Setiap pagi Absalom berdiri di tepi jalan menuju pintu gerbang istana, tempat orang Israel membawa perkara kepada raja. Dia berempati dengan perkara yang dihadapi dengan mengatakan, perkaramu itu baik dan benar. Namun dia mempengaruhi setiap orang yang datang dengan mengatakan bahwa dari pihak raja tidak ada yang mau mendengarkan apa yang hendak disampaikan. Ayat 2 dan ayat 3. Absalom menjelekkan, mempersalahkan, dan menjatuhkan raja yang adalah ayahnya sendiri. Katanya, raja tidak mau peduli dengan persoalan rakyatnya. Absalom melakukan black campaign, kampanye hitam. Dia menjelekkan, menjatuhkan raja yang adalah ayahnya sendiri. Yang ketiga, Absalom menawarkan solusi kepada orang Israel. Kalau ia diangkat menjadi pemimpin, ia akan menyelesaikan setiap perkara dengan adil. Ayat 4. Artinya, ia akan memimpin lebih baik, lebih berpihak kepada permasalahan rakyat. Keberpihakan kepada semua orang Israel diperlihatkan kepada semua orang yang datang mendekat kepadanya. Diulurkan tangannya dan diciumlah orang itu. Ayat 5, ini pendekatan yang dilakukan oleh Absalom. Hal ini dilakukan oleh Absalom selama 4 tahun untuk mencuri hati orang-orang Israel. Ayat 6. Apa yang dilakukan oleh Absalom kelihatan baik, tapi sebenarnya kebaikan yang dilakukan diperalat untuk melakukan kejahatan. Itulah yang disampaikan dalam ayat 7-9. Absalom meminta izin kepada ayahnya Raja Daud agar dia diizinkan untuk pergi ke Hebron untuk beribadah dan membayar nasarnya kepada Tuhan. Hal ini dipandang baik dan Raja Daud mengizinkan dia. Bersama Absalom yang turut pergi ada 200 orang dari Yerusalem dan para undangan. Mereka tanpa curiga tentang perkara itu. Ayat 11. Di balik semua itu, Absalom telah merencanakan, telah bersepakat untuk mengkudeta ayahnya dengan mengirimkan utusan-utusan rahasia ke segenap suku Israel dengan pesan, segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Ayat 10. Dalam persepakatan gelap itu, Absalom melibatkan Ahitofel, penasihat Raja Daud. Sebab dengan hadirnya seorang penasihat raja, itu pertanda dia menopang dan menyetujui apa yang akan dilakukan oleh Absalom. Maka persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak kepada Absalom. Ayat 12. Itulah akal busuk yang dirancangkan oleh Absalom. Tapi pada akhirnya Tuhan membela Raja Daud dan menghukum Absalom. Absalom dia tergantung pada pohon tarbantin, dan Yoab panglima tentara Daud menikamkan dengan lembing di dada Absalom lalu mati. Dilihat 2 Samuel pasal 18 ayat 10 dan ayat 14 ayat 15. Jemaat Maha Tuhan, tema khotbah ini adalah waspadalah terhadap persepakatan gelap. Bagian firman ini mengingatkan bahwa Tuhan tidak kehendaki adanya persepakatan gelap, sebab pada akhirnya
Tuhan yang akan bertindak mendatangkan hukuman kepada orang yang merencanakan yang jahat. Seperti yang dialami oleh Absalom. Kita juga diingatkan jangan mudah terpengaruh dan terajak untuk bersepakat melakukan yang jahat. Melainkan tolak segala bentuk kesepakatan gelap dan beralih ke kesepakatan untuk melakukan yang baik. Itulah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pemilu nanti. Cara dan perbuatan yang baik jangan dijadikan alat untuk melakukan kejahatan. Seperti yang dilakukan oleh Absalom, berbuat baik kepada orang Israel dengan maksud mengkudeta ayahnya. Jangan jadi musuh dalam selimut. Untuk mendapatkan jabatan, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya, haruslah melalui proses yang benar. Bukan dengan cara melemahkan, menjelekkan, mempersalahkan, dan membusukkan orang lain. Black campaign. Sebab hasil yang diperoleh belum tentu melalui proses yang benar. Tapi proses yang benar pasti memberi hasil yang maksimal. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua. Apalagi sebagai warga gereja dan sekaligus warga masyarakat yang dalam persiapan untuk melaksanakan pesta demokrasi pada tanggal 14 Februari nanti. Biar bagian firman ini menjadi tanda awas bagi kami supaya kami tidak melaksanakan persepakatan gelap, supaya kami tidak merencanakan, merancangkan kejahatan dengan jalan menjatuhkan, melemahkan, membusukkan orang lain. Kami tetap melakukan yang baik dan benar. Dan karena itu, biarlah semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun berada, biar diberkati Tuhan. Yang menghadapi berbagai pergumulan, apakah itu pergumulan sakit, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, dan pergumulan lainnya, biar Engkau Allah jawaban kami. Engkau yang memberi kemenangan kepada kami, supaya kami hidup berkemenangan dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan menjagamu dari segala kecelakaan. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Trims.